Jadi dampak nyatanya ini kan biasanya susah dicari. Nah, jadi yang paling gampang tuh coba lihat kolom komentar di VT tersebut ada nggak kira-kira mengatakan ini, misalnya tadi kan dikatakan guguk. Lu guguk ya, muka lu mirip guguk gitu. Terus di bawahnya komentar, iya bener tuh dasar keluarganya guguk. Nah, itu kan jadi kan berawal dari sebuah PT, akhirnya ada muncul head comment, bullying melalui kolom komentar. Nah, itu dampaknya gitu. Jadi kalau suatu saat teman-teman mengalami hal seperti itu, screenshot juga komentar-komentar di kolom komentarnya. Dan ini kasus pencemaran nama baik itu dia ada daluarsa. Jadi daluarsa itu bukan kadaluarsa ya. Jadi daluarsa, daluarsa dalam hukum itu batas waktu ya. Jadi hukum itu memang bisa menjerat seseorang, tapi dia juga memberikan kepastian teman-teman. Jadi daluarsa di dalam kasus pencemaran nama baik itu 6 bulan. Jadi setelah teman-teman mengetahui pertama kali ada konten yang mencemarkan nama baik teman-teman, sejak saat itu juga dihitung 6 bulan ke depan. Jadi jangan sampai basi kasusnya, harus langsung dilaporkan. Iya, apa katanya dukun hukum gentayangan katanya. Gini, jadi satu anomali yang saya perhatikan ya. Jadi ini disclaimer ya, kita bukan bertujuan untuk melakukan penyerangan personal, tapi berhubung kasus ini viral dan sudah menjadi konsumsi publik, saya rasa ya kita juga tentu punya hak ya teman-teman untuk mengkritik, memberikan opini, tapi ingat jangan pernah menghakimi. Ingat, jadi kita boleh beropini, kita boleh mengkritik, kita jangan menghakimi ya, baik ke Nikita Mirzani maupun ke Dr. Reza Gladys. Jadi tetap teman-teman budayakan bermedia sosial yang sehat. Nah, satu anomali yang saya temukan di sisi Bang Fahmi ini, saya lihat cenderung agak hemat ya untuk mengungkapkan materi-materi pokok perkara yang sedang ditangani beliau terkait kasus Nikita Mirzani. Tapi di sisi lain, pengacara Dr. Reza Gladys ini saya lihat banyak ya menyempil-nyempil sebenarnya menurut saya hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diungkapkan begitu berlebihan ya. Akhirnya muncullah kritik-kritik gitu, baik-baik dari teman-teman praktisi, baik dari para kita teman-teman netizen gitu. Jadi saya rasa inilah yang selalu saya katakan bahwa pembelaan itu lakukanlah pada tempatnya. Ketika pembelaan dilakukan pada tidak tempatnya ya maka kritiklah yang muncul gitu. Harus siap menerima kritik harusnya gitu. Ancaman hukuman pencemaran nama baik di pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE itu 4 tahun, teman-teman. Ya, tuh Big Star pinter tuh. Jadi teman-teman juga harus ini ya, kritis ya. Jadi ketika saya pun menyampaikan sesuatu juga teman-teman harus cek lagi gitu. Atau kalau misalnya saya salah, koreksi aja bang, kayaknya salah deh undang-undangnya bang, ini kayaknya ancamannya salah deh gitu. Namanya kan saya juga manusia teman-teman. Kadang-kadang suka keliru juga. Bukannya suka sih, kadang-kadang bisa keliru gitu maksudnya. Gitu. Jadi memang ada benarnya yang dikatakan oleh pengacara Dr. Ece Gladys ketika seorang advokat itu tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak patut ya tentang rekan sejawat, tapi patut dan tidak patut itu kan relatif teman-teman dan subjektif gitu. Jadi apa sih batas patut dan tidak patut gitu kan? Karena menurut saya kalau jika hanya menanggapi kasus ya, kasus yang sedang beliau tangani, saya rasa sih itu tidak bisa dikategorikan tidak patut ya, kecuali lakukan penyerangan personal atau nggak bener tuh pengacaranya bla 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 lah, hal-hal yang jelek lah gitu yang dikatakan tuh baru masuk tidak patut. Tapi ketika membahas kasus yang sedang dihadapi apalagi menjadi konsumsi publik, tentunya tidak ada hal yang ini menurut saya ya, kan masih kita tuh masih dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk bisa berpendapat, berekspresi. Tapi jangan lupa
bahwa kebebasan kita masih dibatasi, teman-teman. Tidak boleh melanggar aturan hukum, tidak boleh melanggar norma dan mengganggu ketertiban umum. Apa tadi? Katanya yang laporin DRG Bang Pami. Oh, itu. Nah, jadi gini. Jadi ada isu ya tadi tuh, ini terlepas benar atau tidak, bahwa yang melaporkan itu ternyata Bang Pami gitu ya, terkait pelaporan diduga produk skincare dari Dr. Reza Gladys ya, yang diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Pasalnya apa? Saya belum dengar, teman-teman. Jadi saya belum, tadi itu kurang jelas, tapi yang pasti dia Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Jadi gini, saya mengikuti logika dari pengacaranya Dr. Reza Gladys ya. Katakanlah misalnya betul bahwa yang melapor adalah Bang Fahmi. Terus kok bisa ini apa bukan korbannya langsung yang melaporkan. Nah, teman-teman coba cari wawancara Bang Fahmi mengatakan bahwa 4 orang ini sedang dilindungi. Artinya, menurut analisa saya, identitas korban sepertinya tidak dimunculkan saat ini. Kenapa? Karena kemungkinan besar dikhawatirkan akan mengalami intervensi. Jadi kan musuhnya ini kan, jadi kan nih seorang public figure, seorang Nikita Mirzani aja dilawan, apalagi masyarakat kecil kan 4 orang gitu. Makanya menurut analisa saya kemungkinan betul Bang Pami yang melapor, tapi alasannya ya untuk melindungi saksi korban gitu. Jadi karena kasusnya kan masih berjalan, teman-teman. Karena memang dalam praktiknya identitas korban itu tidak selalu dimuat secara eksplisit di dalam surat panggilan, terutama apabila kasusnya masih dalam tahap penyelidikan atau penyidikan awal. Kemudian terdapat resiko lagi nih intimidasi terhadap korban. Korban kemungkinan misal korban berada dalam perlindungan khusus, misalnya LPSK gitu, atau kuasa hukum. Nah, itu juga DRI, si Dri juga betul gitu. Jadi potensi-potensi agak rawan ya gitu. Jadi menurut saya sih sah-sah saja gitu. Karena kan saya rasa Bang Pami kan juga pengacara senior ya teman-teman. Jadi nggak mungkin lah hal yang sepele ini ya bisa tidak paham gitu. Gitu. Karena nah, juga kan tadi kan dibahas juga tentang delik aduan. Jadi delik aduan tuh dia ada delik aduan absolut, ada delik aduan relatif. Secara garis besar, yang namanya delik aduan itu harus korban langsung yang melaporkan. Tapi apa? Dalam menurut saya ya, dalam praktik kasus perlindungan konsumen dalam perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, teman-teman, tentang perlindungan konsumen, korban itu tidak hanya dapat diwakili secara langsung oleh dirinya sendiri, tapi juga oleh kuasa hukum pribadi, kemudian lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat atau LPKSM, atau bisa juga melalui pemerintah, melalui instansi terkait, misalnya BPOM gitu, teman-teman. Jadi laporan yang diajukan oleh Bang Fahmi ini ya menurut saya bukan menjadi indikasi tidak adanya korban ya, melainkan strategi hukum yang sah-sah saja, teman-teman, untuk menghindari intervensi terhadap korban ya. Jadi sebelum mereka siap tampil dan diperiksa secara formil, apalagi kan terlapor ya, Dr. Rajar Gari sendiri kan menunda ya pelaporan gitu 1 kali. Dengan kata lain tidak datang gitu, teman-teman. Kamu bisa lindungi aku nggak kalau aku laporin kamu? Gitu, teman-teman.